Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Fafa Emilia, Lulu Fitri Sanjaya, Mega Dian Setianto, dan Nur Ida Kusumaningrum. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan terkait perubahan sosial dan kebudayaan serta konflik sosial budaya. Yang pertama yaitu pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah perubahan unsur-unsur sosial dalam masyarakat, sehingga terbentuk tata kehidupan sosial yang baru dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat dapat mengenai nilai-nilai sosial, norma-norma sosial, pola-pola perilaku, organisasi, susunan lembaga kemasyarakatan, lapisan-lapisan dalam masyarakat, kekuasaan dan wewenang, interaksi sosial, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk perubahan budaya adalah perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Unsur-unsur kebudayaan yang berubah adalah sistem kepercayaan atau religi, sistem mata pencaharian hidup, sistem kemasyarakatan, sistem peralatan hidup dan teknologi, bahasa, kesenian, serta ilmu pengetahuan. Selanjutnya adalah bentuk-bentuk perubahan sosial dan kebudayaan. Di sini ada 5 bentuk. Yang pertama ada bentuk perubahan evolusi, perubahan revolusi, perubahan yang direncanakan atau dikehendaki, perubahan yang tidak direncanakan atau tidak dikehendaki, dan yang terakhir perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Saya akan mencoba menjelaskan tentang perubahan evolusi. Perubahan evolusi di sini merupakan perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam proses lambat atau dalam waktu yang cukup lama dan tanpa ada kehendak tertentu dari masyarakat yang bersangkutan. Seperti itu. Selanjutnya, perubahan revolusi. Perubahan revolusi ini merupakan perubahan yang secara berlangsung cepat atau tidak ada kehendak atau perencanaan sebelumnya. Kemudian yang ketiga, perubahan yang direncanakan. Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan-perubahan yang diperkirakan atau yang telah direncanakan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang hendak mengadakan perubahan di dalam masyarakat. Kemudian yang keempat, perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan ini merupakan perubahan yang tidak dikehendaki oleh masyarakat karena terjadi di luar perkiraan dan jangkauan. Perubahan ini sering membawa masalah-masalah yang memicu kekacauan atau kendala-kendala dalam masyarakat. Serta yang terakhir, perubahan berpengaruh besar dan berpengaruh kecil. Untuk perubahan berpengaruh besar itu dapat dikatakan bahwa jika perubahan tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan pada struktur kemasyarakatan, hubungan kerja, sistem mata pencarian, dan stratifikasi masyarakat. Sedangkan untuk perubahan berpengaruh kecil adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau berarti bagi masyarakat. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial dan budaya. Faktor internalnya yaitu 1. Adanya perubahan jumlah penduduk, 2. Adanya penemuan-penemuan baru, 3. Adanya teknologi, 4. Adanya pertentangan atau konflik, 5. Adanya keterbukaan masyarakat, 6. Yaitu adanya pemberontakan atau revolusi. Sedangkan faktor eksternal dari perubahan sosial dan kebudayaan, yang pertama lingkungan alam, yang kedua adanya peperangan, yang ketiga kontak kebudayaan dengan masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi jalannya proses perubahan. Faktor pendorong perubahan sosial dan budaya antara lain 1. Kontak dengan budaya lain, 2. Sikap menghargai hasil karya orang lain, 3. Sistem pendidikan yang maju, 4. Keinginan untuk maju, 5.
toleransi terhadap perubahan, 6. Penduduk yang heterogen, 7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang kehidupan tertentu, 8. Sistem pelapisan terbuka, 9. Orientasi ke masa depan, dan 10. Sikap mudah menerima hal-hal yang baru. Faktor-faktor penghambat perubahan sosial dan budaya. 1. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. 2. Masyarakat yang masih bersikap tradisional. 3. Pendidikan yang rendah. 4. Adanya kepentingan yang tertanam kuat pada sekelompok orang. 5. Ketakutan akan terjadinya kegoyahan integrasi. 6. Prasangka buruk terhadap unsur budaya asing. Dan 7. Hambatan ideologis. Proses-proses perubahan sosial dan kebudayaan, yaitu dimulai dari penyesuaian masyarakat terhadap suatu perubahan sosial ataupun kebudayaan tersebut, kemudian adanya saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan, yang terakhir adalah adanya disorganisasi atau disintegrasi, dan reorganisasi atau reintegrasi. Definisi konflik sosial budaya yaitu ada 3. 1. Konflik diartikan sebagai salah satu proses sosial antara dua orang atau lebih, bisa juga kelompok, di mana salah satu pihak menyingkirkan pihak lainnya dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Yang kedua, konflik sosial adalah konflik yang sering terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan sosial antara pihak yang berkonflik. Yang ketiga, konflik budaya, yaitu konflik yang terjadi karena adanya perbedaan kepentingan budaya antara pihak yang berkonflik. Selanjutnya adalah indikator konflik. Yang pertama adalah demonstrasi. Yang dimaksud demonstrasi di sini adalah sejumlah orang yang tidak menggunakan kekerasan mengorganisasi untuk melakukan protes terhadap suatu rezim. Yang kedua adalah kerusuhan, pada dasarnya sama dengan demonstrasi. Perbedaannya adalah kerusuhan menggunakan kekerasan fisik yang diikuti dengan perusakan barang-barang. Perbedaan lainnya adalah kerusuhan ditandai oleh spontanitas sebagai suatu akibat dari suatu insiden. Yang ketiga adalah serangan senjata, yaitu suatu tindakan kekerasan yang dimaksudkan untuk melemahkan atau menghancurkan kekuasaan kelompok lain. Yang keempat adalah governmental sanction, ada suatu tindakan yang dilakukan oleh penguasa untuk meniadakan suatu ancaman terhadap keamanan pemerintah rezim yang berkuasa. Faktor-faktor penyebab konflik, yaitu ada 4. Yang pertama adalah perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian dan perasaan. Yang kedua adalah perbedaan latar belakang kebudayaan, sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda. Yang ketiga adalah perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Yang keempat adalah perubahan nilai yang cepat dan mendadak dalam masyarakat. Dampak terjadinya konflik sosial dan budaya. Dampak negatifnya itu ada beberapa. Yang pertama adalah memperjelas jarak sosial. Yang kedua adalah keretakan hubungan antara kelompok yang bertikai. Yang ketiga adalah perubahan kepribadian para individu. Misalnya timbulnya rasa dendam, benci, saling curiga, dan lain-lain sebagainya. Yang keempat yaitu dominasi. Apabila kekuatan pihak yang saling bertikai tidak seimbang. Yang kelima adalah kerusakan harta benda dan kehilangan jiwa manusia. Dampak positif. 1. Memperkuat solidaritas internal kelompok. 2. Pertentangan dua kubu memunculkan simpati dari orang atau kelompok lain. 3. Akomodasi. Apabila kekuatan pihak yang saling bertentangan seimbang. Cara
Cara mengatasi konflik sosial dan budaya. Pertama, koersi. 2, kompromi. 3, arbitrasi. 4, mediasi. 5, toleransi. 6, konversi. 7, konsiliasi. 8, adjudikasi. 9, stalemate. Dan 10, gencatan senjata. Cara mengatasi konflik sosial dan budaya. 1. Koersi, yaitu suatu bentuk akomodasi yang prosesnya dilakukan dengan paksaan. Kedua, kompromi, yaitu suatu bentuk akomodasi yang dilakukan di mana pihak-pihak yang terlibat saling mengurangi tuntutan agar tercapai penyelesaian dari perselisihan. Ketiga, arbitrasi, yaitu konflik yang dihentikan dengan cara mendatangkan pihak ketiga untuk memutuskan dan kedua belah pihak yang bertikai harus mentaati keputusan tersebut karena bersifat mengikat. Keempat, mediasi, yaitu penyelesaian konflik dengan mengundang pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak hanya berfungsi sebagai penasihat. Kelima, toleransi, yaitu suatu bentuk akomodasi di mana ada sikap saling menghargai dan menghormati pendirian masing-masing pihak yang berkonflik. Yang keenam, konversi, yaitu penyelesaian konflik apabila salah satu pihak bersedia mengalah dan mau menerima pendirian pihak lain. Yang ketujuh, konsiliasi, yaitu suatu usaha untuk mempertemukan keinginan pihak-pihak yang berselisih demi tercapainya suatu persetujuan bersama. Yang kedelapan, adjudikasi, yaitu suatu penyelesaian konflik melalui pengadilan. Yang kesembilan, stalemate, yaitu suatu keadaan di mana pihak-pihak yang bertentangan memiliki kekuatan seimbang. Yang kesepuluh, gencatan senjata, yaitu penangguhan permusuhan untuk jangka waktu tertentu guna melakukan suatu pekerjaan tertentu yang tidak boleh diganggu. Contoh konflik sosial budaya. 1. Konflik suku Sampit antara suku Madura dan Dayak. 2. Konflik Lampung Utara dan Lampung Selatan. Ketiga, konflik Mei 1998. Keempat, konflik sosial Nusa Tenggara Barat. Yang kelima, konflik pengusiran mahasiswa di Yogyakarta. Sekian presentasi